Hujan turun deras mengguyur parkiran basement gedung Ardana Corp sore itu. Langit kelabu seperti mencerminkan hati Rania Ardana yang sedang kacau setelah rapat besar bersama para investor gagal total. CEO muda itu melangkah cepat dengan sepatu hak tinggi dan jas mahalnya, namun tiba-tiba, 3 pria tak dikenal muncul dari balik mobil dan menghadangnya. "Jangan teriak, kasihkan tasmu." Salah satu dari mereka menodongkan pisau ke arahnya. Napas Rania tercekat, tubuhnya gemetar, tak ada satupun satpam di sekitar. Tepat saat salah satu pria hendak merampas tasnya, dari kejauhan terdengar suara motor tua meraung, menerobos derasnya hujan. Seorang pria kurus, mengenakan jaket lusuh bertuliskan, "Pengantar harian," melompat turun tanpa pikir panjang dan langsung menendang pisau dari tangan penyerang. Aksi itu begitu cepat dan mengejutkan. Rania nyaris tak bisa mempercayai matanya, pengantar makanan menyelamatkannya. Hujan semakin lebat, namun pertarungan berlangsung sengit. Meski hanya bermodalkan helm dan keberanian, pria itu bertarung habis-habisan. Dalam waktu 5 menit, ketiga penyerang lari terbirit-birit meninggalkan area parkiran. Rania terduduk di lantai, napasnya tersengal, baju mahalnya basah kuyup, rambutnya acak-acakan. Pria itu menoleh, membuka helmnya perlahan. Di balik helm itu, wajah sederhana namun tenang menyapa. "Bangga apa-apa?" tanyanya, suaranya dalam, namun lembut. Ada ketulusan yang anehnya menenangkan. Aku, terima kasih," jawab Rania pelan. Ia tertegun menatap mata pria itu. Tak ada ketakutan, tak ada pamrih. Hanya rasa peduli yang tulus. Sang pengantar hanya tersenyum tipis, lalu berbalik menuju motornya. Rania spontan berdiri dan mengejarnya. "Tunggu, siapa nama kamu?" tanyanya, nyaris berteriak di tengah hujan. Pria itu menoleh sebentar. "Danu, Mbak, saya cuma pengantar makanan," jawabnya singkat sebelum melesat pergi. Hari itu, hujan tak hanya membasahi tubuh Rania, tapi juga menembus dinding hatinya yang selama ini beku oleh bisnis, target, dan ambisi. Sosok Danu yang sederhana namun penuh keberanian menancap kuat di benaknya. Ia kembali ke kantornya, tapi tak bisa bekerja. Sosok pria itu terus terbayang di pikirannya. Siapa sebenarnya Danu? Kenapa pria semiskin itu bisa begitu berani dan tenang? Malam harinya, Rania membuka aplikasi pemesanan makanan hanya untuk satu alasan, mencari siapa saja kurir yang bernama Danu. Namun, aplikasi tidak memberikan banyak informasi. Ia mencoba kembali ke tempat kejadian tadi, berharap bisa bertemu Danu lagi, tapi nihil. Dunia yang luas terasa sempit karena satu pertemuan singkat yang membekas dalam. Ia bahkan lupa pada tas mahal yang sempat direbut, karena rasa penasarannya jauh lebih besar. Rania, wanita yang dikenal tegas dan rasional, kini terguncang oleh satu kejadian sederhana. Ia tidak tahu bahwa hujan sore itu adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Satu pertanyaan kini terus berputar di benaknya, kenapa pria itu tak minta imbalan apapun? Siapa sebenarnya Danu? Dan pada titik itulah, cinta mulai menyusup tanpa suara, bersama hujan, keberanian, dan nama sederhana, Danu. Sudah seminggu berlalu sejak insiden di parkiran basement itu, namun bayangan wajah Danu masih menghantui kepala Rania. Di tengah kesibukannya memimpin Ardana Corp, pikirannya sering melayang tak tentu arah, dan hanya satu nama yang selalu muncul, Danu. Ia mulai kehilangan fokus, bahkan beberapa kali ditegur dalam rapat karena keliru memanggil nama stafnya dengan nama pria itu. Hatinya yang selama ini beku oleh kerasnya dunia bisnis kini terasa lembut, dan itu membuatnya bingung. Rania mencoba menyangkal perasaannya. "Itu cuma rasa terima kasih," katanya pada diri sendiri. Tapi setiap malam ia selalu memesan makanan secara acak lewat aplikasi, berharap keberuntungan membawakan Danu ke pintu rumahnya. Dan akhirnya, pada malam Jumat yang dingin, doanya terkabul. Danu datang, dengan motor tuanya yang masih basah oleh hujan, membawa makanan yang tidak ia pesan. "Maaf, Mbak, ini seharusnya ke rumah nomor 12, saya salah rumah," katanya gugup, namun tetap tersenyum. Rania tidak ingin kesempatan itu lewat begitu saja. "Kalau sudah sampai sini, masuklah sebentar. Aku buatkan teh," katanya dengan nada sopan tapi tegas. Danu tampak ragu, namun akhirnya mengangguk. Di ruang tamu rumah mewah Rania yang lapang, kontras sekali dengan jaket pengantar lusuh Danu. Namun anehnya, suasana tak terasa canggung. Justru, ada ketenangan yang tak pernah Rania rasakan saat bersama para kolega elitnya. "Kenapa kamu mau menolongku waktu itu?"
Kamu bisa terluka, Danu, tanya Rania sambil menyodorkan teh. Danu hanya tertawa pelan. Saya nggak mikir panjang, Mbak. Cuma nggak tahan lihat perempuan disakiti. Kalimat sederhana itu menghantam dada Rania lebih kuat dari 1000 pujian. Ia memalingkan wajahnya, menyembunyikan rona merah di pipinya. Hatinya bergetar, bukan karena teh panas, tapi karena pria yang duduk di hadapannya begitu tulus dan membumi. Malam itu, mereka bicara panjang. Tentang masa kecil Danu di kampung, tentang ayahnya yang wafat muda, tentang ibunya yang jualan nasi uduk demi menyekolahkannya. Rania hanya bisa terpaku, mendengarkan dengan hati yang remuk oleh rasa kagum. Sementara Danu, tak pernah sekalipun bertanya siapa Rania sebenarnya. Tak peduli pada status CEO atau jumlah hartanya. Bagi Danu, Rania hanyalah wanita yang layak dihormati. Setelah pertemuan itu, Rania mulai sering mencari alasan untuk bertemu. Ia pura-pura lupa dompet, memesan makanan tengah malam, bahkan mengirim pesan pada customer service agar Danu saja yang mengantar. Para asisten dan pegawainya mulai curiga. Tapi Rania tak peduli. Ia yang dulu keras dan penuh perhitungan kini jadi wanita yang menunggu pesan masuk dengan degup tak karuan. Ia jatuh cinta, dalam diam, dalam harap, pada pria yang bahkan tak punya akun media sosial. Namun seiring tumbuhnya rasa, muncul juga ketakutan dalam hati Rania. Bagaimana jika dia tahu aku CEO dan mulai berubah? Bagaimana kalau cintaku ini hanya ilusi karena rasa kagum semata? Pertanyaan-pertanyaan itu membungkus hatinya dengan kegelisahan. Tapi satu hal yang ia tahu pasti, senyuman Danu telah membuat hari-harinya lebih hidup dari semua kekayaan yang pernah ia kumpulkan. Dan dalam hati yang mulai berani, Rania berikrar, jika takdir mengizinkan, ia ingin mengenal Danu lebih jauh. Bukan sebagai CEO, bukan sebagai wanita kaya, tapi sebagai perempuan biasa yang ingin dicintai tanpa syarat. Hari-hari berlalu seperti mimpi bagi Rania. Ia, wanita paling berpengaruh di dunia korporat Asia, mendadak merasa kecil di hadapan pria sederhana bernama Danu. Semakin ia mengenalnya, semakin ia yakin bahwa Danu berbeda dari semua laki-laki yang pernah mendekatinya. Tak ada topeng, tak ada basa-basi. Danu hadir sebagai dirinya sendiri, dan itulah yang membuat hati Rania tak bisa berpaling. Hingga suatu malam, di bawah langit penuh bintang, Rania memberanikan diri menanyakan sesuatu yang selama ini ia tahan. Danu, kamu pernah jatuh cinta? Danu menatap langit, lalu menoleh dengan senyum yang tak bisa ditebak. Pernah, tapi cuma sekali, sama perempuan yang bahkan aku nggak yakin bisa kugapai. Rania tercekat, wajahnya memanas. Ia menunduk, tak berani menatap balik. Tapi sebelum ia membuka mulut, Danu menyelipkan sesuatu ke telapak tangannya, sepotong kawat kecil yang dibentuk menjadi cincin, agak bengkok, tak rapi, tapi hangat. Kalau perempuan itu kamu mau nggak hidup susah bareng aku? Rania terdiam, air matanya menetes tanpa sadar. Tak ada restoran mewah, tak ada bunga, bahkan cincin itu seperti mainan. Tapi, justru itulah yang membuatnya runtuh. Ia merasa dilamar oleh cinta yang paling jujur. Iya, bisiknya lirih. Kalau hidup bersamamu, meski susah, aku yakin aku bahagia. Danu menunduk, mencium punggung tangannya dengan lembut. Dunia berhenti sejenak. Di bawah lampu jalan yang temaram, dua dunia yang tak seharusnya bersatu kini memilih untuk menyatu. Keesokan harinya, kabar itu tersebar. Media menggila, CEO termuda Asia akan menikahi pengantar makanan jalanan, judul itu mendominasi semua portal berita. Rapat pemegang saham pun berubah menjadi ajang penghakiman. Ini memalukan, seru salah satu direktur senior. Kau mencoreng nama baik perusahaan. Bahkan ayah angkat Rania, seorang tokoh nasional, mengancam mencabut seluruh dukungan modal. Namun Rania tetap tenang, dengan mata yang teguh dan suara yang tak bisa dibantah. Aku lebih memilih dicintai oleh pria jujur, daripada dipuja oleh dunia palsu. Sahabat-sahabatnya menjauh, undangan bisnis dibatalkan, dan tawaran merger senilai miliaran dolar ditarik. Tapi semua itu tak menggoyahkan keputusan Rania. Ia memilih mundur sebagai CEO sementara, dan dengan tangan sendiri menyiapkan pernikahannya bersama Danu. Bukan di hotel bintang 5, tapi di sebuah rumah makan kecil milik ibunya Danu di pinggiran kota. Hanya tamu-tamu biasa yang datang, anak jalanan, tukang parkir, pedagang kaki lima, semua orang yang selama ini dianggap sebelah mata. Namun di tengah kebahagiaan itu, terselip luka. Rania menyadari, ia kehilangan hampir segalanya, jabatan,
koneksi, nama baik. Tapi Danu selalu hadir setiap kali ia merasa goyah. Kita tidak kehilangan apapun, Rania. Kita hanya mengganti dunia palsu dengan yang nyata. Kalimat itu menjadi pelindung hatinya saat malam terasa berat. Rania kini tak lagi melihat Danu sebagai pengantar makanan, tapi sebagai laki-laki yang mampu membawanya pulang ke kehidupan yang lebih jujur dan bermakna. Ia tidak tahu bahwa di balik wajah sederhana itu tersimpan rahasia besar yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Rahasia yang selama ini Danu sembunyikan dengan tenang. Pernikahan Rania dan Danu yang digelar dengan sederhana itu langsung menjadi bahan cemoohan nasional. Di berbagai media sosial, netizen menghujat habis-habisan. CEO kok kawin sama tukang antar makanan. Pasti Danu ada main guna-guna. Kasihan, Rania kecantol miskin. Komentar-komentar jahat itu menghujani akun pribadi Rania tanpa ampun. Yang lebih menyakitkan lagi, orang-orang terdekat yang dulu menyayanginya kini berubah menjadi orang asing. Sahabat kuliahnya memblokir nomor Rania, dan rekan bisnisnya menghapus semua kerjasama. Ayah angkatnya, Pak Dharma, datang ke rumah mereka seminggu setelah pernikahan, dengan wajah merah padam. Apa yang kamu cari dari lelaki seperti itu? Kamu anak angkatku, dibesarkan dengan segala fasilitas dan pendidikan terbaik, lalu menikah dengan orang seperti ini. Katanya sambil melirik Danu dengan pandangan jijik. Danu hanya menunduk sopan, tak membalas sedikit pun. Rania mencoba menjelaskan bahwa cintanya bukan soal kasta, tapi semua kata-katanya hanya dianggap bualan. Keluarga besar pun mulai menjauh. Tidak ada yang datang menjenguk saat Rania sempat jatuh sakit karena tekanan. Bahkan ibunya di luar negeri tak mengangkat telepon sama sekali. Rania menangis malam itu di kamar mandi, sendirian, menahan isak agar Danu tak mendengar. Tapi Danu tahu, ia mengetuk pintu perlahan dan berkata, "Kalau semua orang menolak kita, izinkan aku jadi satu-satunya yang bertahan bersamamu." Namun sebaik apapun Danu, tekanan dari luar tetap menyesakkan. Setiap keluar rumah, mereka dipandang dengan sinis. Beberapa kali Danu dilempar botol plastik saat sedang berjalan, bahkan pernah ditendang oleh preman yang mengenalnya sebagai pengantar sok jadi suami bos. Tapi, Danu tetap diam. Ia tak membalas, tak mengeluh. Bahkan sering menyembunyikan luka-lukanya dari Rania agar istrinya tidak ikut terluka. Rania mulai bertanya-tanya, mengapa Danu sekuat itu? Mengapa ia bisa seberani dan setegar itu menahan semua kebencian dunia? "Aku tahu kamu bukan orang biasa," ucap Rania suatu malam, menatap mata suaminya yang tenang. Danu hanya tersenyum dan mengalihkan pandangan ke langit. "Kalau aku cerita siapa aku sebenarnya, mungkin kamu justru akan menjauh," katanya lirih. Kalimat itu menusuk hati Rania. Apa sebenarnya yang disembunyikan suaminya? Tekanan dari luar tak berhenti, namun cinta mereka justru makin menguat. Mereka hidup dalam rumah kecil, sederhana tapi hangat. Danu memperbaiki atap yang bocor, menanam bunga di halaman, dan memasakkan sarapan setiap pagi. Di tengah dunia yang menghina, rumah itu jadi satu-satunya tempat di mana mereka merasa aman. Namun diam-diam, Danu sering menghilang di malam hari. Katanya, hanya mencari angin. Tapi Rania mulai curiga. Suatu hari, secara tak sengaja, Rania menemukan selembar dokumen di bawah tumpukan buku tua milik Danu. Matanya membelalak. Itu adalah surat kepemilikan saham dari perusahaan asing bernilai triliunan. Namanya tercantum di sana, Danu Argaputra, sebagai pemilik utama. Tubuh Rania lemas. Dunia seolah berputar. Ia baru menyadari, lelaki yang dicaci semua orang, lelaki yang dicintainya tanpa syarat, ternyata menyimpan rahasia yang bisa mengubah segalanya. Dan sejak saat itu, hati Rania tak lagi bisa tenang. Ia tak hanya mencintai Danu, ia kini dihantui rasa ingin tahu yang membakar, siapa sebenarnya suamiku. Malam itu, setelah menemukan dokumen mengejutkan di antara tumpukan buku tua Danu, Rania tidak bisa tidur. Ia menatap wajah suaminya yang tertidur lelap di sampingnya, namun kini rasanya seperti menatap orang asing. Hatinya bergetar hebat. "Kau bukan hanya pengantar makanan biasa, Danu," bisiknya pelan. Pagi harinya, sebelum Danu bangun, Rania menyelidiki dokumen itu lebih dalam. Ia menyalin nama perusahaan, Argana Holdings International. Ketika ia mencari di internet, matanya melebar. Itu adalah perusahaan investasi global yang tersembunyi di balik ribuan anak perusahaan. Pemilik tunggalnya, Danu Argaputra. Dunia Rania runtuh seketika. Ia merasa dikhianati, bukan karena Danu miskin,
tetapi karena Danu telah berpura-pura menjadi miskin. Ia ingat kembali semua hinaan, pengusiran, makian, semua itu ia terima, padahal suaminya mampu membeli semua yang merendahkannya. Penuh emosi, ia menunggu Danu pulang dari mencari angin. Dan malam itu, saat suara motor tua berhenti di halaman, Rania sudah berdiri di pintu dengan dokumen di tangannya. "Kamu bohong selama ini," ucapnya dingin. Danu terdiam, tak ada ekspresi terkejut. Ia hanya menatap wajah istrinya dengan mata penuh beban. "Aku tidak ingin kamu mencintaiku karena hartaku. Aku hanya ingin tahu, apakah masih ada yang bisa mencintaiku tanpa tahu siapa aku sebenarnya," katanya pelan. Tapi bagi Rania, jawaban itu tak cukup. Ia menangis, bukan karena kekayaan Danu, tapi karena kejujuran yang ditahan begitu lama. "Kenapa kamu biarkan aku dihina, direndahkan, bahkan dibuang keluargaku, sementara kamu bisa saja membalikkan semuanya hanya dengan satu sentuhan?" Danu berjalan pelan ke arah meja, membuka dompetnya, dan mengeluarkan kartu hitam, tanpa nama, tanpa logo. "Dengan kartu ini, aku bisa membeli satu kota dalam semalam," katanya tenang. "Tapi aku tak bisa membeli cinta yang tulus, kecuali dari kamu." Rania terpaku, tangannya gemetar saat menerima kartu itu. Ia tak pernah melihat benda seperti itu. Danu melanjutkan, "Dulu aku kehilangan segalanya karena orang-orang mencintaiku karena uangku. Jadi aku menyamar jadi kurir. Aku hanya ingin satu wanita, yang mencintaiku tanpa tahu siapa aku." Air mata Rania kembali mengalir, hatinya bertarung antara sakit dan haru. Semua luka yang ia tanggung selama ini, semua air mata yang ia tahan, ternyata bukan karena takdir, tapi bagian dari ujian cinta Danu. Dan kini, kebenaran itu menamparnya lebih keras dari semua hinaan yang pernah ia terima. Ia memeluk Danu erat-erat malam itu, seperti takut kehilangan. "Kau benar, dan aku tak mencintaimu karena hartamu. Tapi aku mencintaimu karena kau tetap menjadi dirimu meski kau bisa jadi siapapun." Keesokan harinya, Rania terbangun dalam pelukan Danu, namun isi kepalanya penuh dengan pertanyaan baru. Jika Danu bisa membeli kota, apalagi yang ia sembunyikan? Kenapa ia terus menutupi identitasnya, bahkan sekarang? Dan yang lebih menakutkan, mengapa ada begitu banyak nama besar dunia keuangan yang diam-diam terhubung dengan Argana Holdings? Rania tahu, ini belum akhir. Ini baru permulaan dari badai yang lebih besar. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa, suaminya bukan hanya orang terkaya di dunia. Tapi mungkin, lelaki paling berbahaya juga. Danu membawa Rania ke tempat yang selama ini ia jaga sebagai rahasia, sebuah gedung pencakar langit di pusat kota Jakarta yang tak pernah ia sebutkan. Di lantai tertingginya, pintu terbuka otomatis tanpa sidik jari atau kartu akses biasa. Hanya dengan menunjukkan kartu hitam itu ke pemindai retina, semua sistem terbuka. Rania berdiri mematung di dalam ruangan kaca dengan pemandangan seluruh Jakarta malam hari. "Selamat datang di kantor pusatku," ucap Danu lirih. "Dan ini, hanya satu dari 15 gedung yang aku miliki di Asia Tenggara." Rania hampir tak bisa berkata-kata. Ia, yang selama ini merasa mengenal dunia bisnis, sadar kini ia sedang berdiri di dunia yang jauh lebih tinggi. Danu menekan tombol kecil di meja, dan layar hologram muncul, menampilkan peta-peta ekonomi dunia, grafik saham, dan jaringan perusahaan yang tersebar hingga ke Swiss, Singapura, Dubai, dan Tokyo. "Dunia hanya mengenalku sebagai investor misterius. Aku tak pernah muncul di daftar Forbes karena aku yang pegang datanya," ujar Danu sambil tersenyum getir. Dengan tenang, Danu mengeluarkan kembali kartu hitam itu dan meletakkannya di hadapan Rania. "Ini bukan kartu kredit biasa. Tidak ada batas limit. Kartu ini terhubung langsung dengan jaringan dana likuid lebih dari 500 bank sentral dan investasi global." Rania tertegun. Ia sempat menganggap cerita seperti itu hanya mitos, legenda dunia bawah tanah para elit global. Tapi kini, suaminya sendiri adalah pemegangnya. Lelaki yang dulu mengantarkan nasi goreng dengan motor tua, ternyata bisa membeli kota, bahkan mungkin negara. "Kenapa kamu tunjukkan semua ini padaku sekarang?" tanya Rania lirih. "Karena sekarang kamu sudah mencintaiku apa adanya," jawab Danu, menatap mata istrinya dengan lembut. "Dan karena kamu sudah rela kehilangan segalanya demi aku." Rania menunduk, air matanya jatuh pelan. Ia tak tahu apakah harus bangga atau takut. Karena semakin dalam ia mengenal Danu, semakin besar pula bayang-bayang kekuasaan yang menyelubungi lelaki itu.
Hari-hari berikutnya, Rania tak lagi hidup seperti sebelumnya. Ia dibawa ke pertemuan rahasia para pemilik modal dunia, diperkenalkan ke tokoh-tokoh yang selama ini hanya tampil sebagai siluet di berita ekonomi. Di sana, semua orang menyebut Danu dengan sebutan khusus, The Silent Architect. Lelaki yang diam-diam mengatur alur kekayaan dunia. Rania merasa seperti masuk ke dalam dunia yang lebih dari sekadar mewah, dunia yang sunyinya menekan dan kuasanya bisa menghancurkan siapa saja. Namun di balik semua kekuatan itu, Danu tetap bersikap lembut padanya. Ia masih memasak sarapan sendiri untuk Rania, masih mencuci piring, masih mencium kening istrinya setiap pagi. Dunia boleh gemetar oleh kekuasaannya, tapi bagi Rania, Danu tetap lelaki sederhana yang dulu menolongnya dari begal. Kekayaan ini hanya alat, kata Danu suatu malam. Tapi kamu rumahku. Tempat aku kembali. Rania mulai mengerti, harta, kekuasaan, dan pengaruh bukanlah hal yang paling menakutkan. Yang paling mengerikan adalah kesepian di puncak semua itu. Dan itulah alasan Danu mencari cinta sejati dalam kesederhanaan. Tapi kebahagiaan mereka tak berlangsung lama. Sebab kekuatan sebesar milik Danu, selalu mengundang musuh. Dan beberapa dari mereka, sudah mulai bergerak dalam bayang-bayang. Karena cinta saja tidak cukup untuk melindungi segalanya. Berita tentang identitas asli Danu Argaputra mulai tersebar perlahan. Meskipun media massa tetap membisu karena tangan-tangan kuat Danu mengendalikan mereka, rumor di lingkaran atas bisnis dan pemerintahan mulai merebak. Orang-orang yang dulu mencibir dan menendang Rania kini mulai panik. Mereka sadar, pria yang dulu mereka rendahkan sebagai pengantar makanan, ternyata bisa menjatuhkan seluruh imperium mereka hanya dengan satu gerakan jari. Dan saat balas dendam itu datang, ia datang bukan dengan amarah, melainkan dengan senyuman tenang yang jauh lebih menakutkan. Salah satu yang pertama jatuh adalah perusahaan tempat sahabat Rania dulu bekerja, perusahaan yang terang-terangan memutuskan kontrak dengan Ardana Corp hanya karena Rania menikah dengan Danu. Dalam semalam, saham mereka anjlok. Sebab Danu, tanpa berkata apapun, memindahkan miliaran dolar investasi ke pesaing mereka yang selama ini tak diperhitungkan. Perusahaan itu bangkrut dalam 3 hari. Pemiliknya bunuh diri. Dunia tak tahu penyebabnya, tapi Rania tahu. Ia menangis, bukan karena bersedih, tetapi karena menyadari kekuatan cinta bisa jadi lebih mematikan daripada senjata. Satu persatu, mereka yang mencaci Rania menerima karma mereka. Ayah angkatnya yang dulu mengusirnya dari rumah, tiba-tiba kehilangan posisi dalam jajaran politik karena skandal yang entah dari mana munculnya. Asetnya dibekukan, reputasinya hancur. Tapi ketika ia datang mengiba di hadapan Rania, Danu hanya berkata, "Kami sudah memaafkanmu, tapi dunia tidak akan." Rania merasa hatinya remuk, namun ia tahu, Danu tak melakukannya karena dendam pribadi, ia hanya ingin istrinya tahu bahwa dirinya berharga. Meski Danu bisa menghancurkan siapapun, ia tidak pernah menyentuh mereka secara langsung. Ia tak membunuh, tak mencaci. Ia hanya menggeser angka, mengatur arah investasi, dan menarik benang kekuasaan seperti maestro yang memainkan orkestra dalam bayang-bayang. Semuanya tampak seperti kebetulan, namun setiap kepingan kejatuhan itu disusun dengan cermat oleh cinta yang diam-diam menuntut keadilan. Namun kekuasaan sebesar itu juga membuat Rania resah. Ia mulai bertanya, apakah ini benar? Apakah aku telah berubah menjadi ratu balas dendam, bukan wanita yang mencintai karena tulus? Rania mulai menjauh, memilih tinggal di rumah kecil mereka di pinggiran kota, berharap bisa kembali ke awal saat cinta belum tersentuh kekuasaan. Tapi Danu datang padanya suatu malam, membawa satu buket bunga liar, seperti dulu. "Aku tidak sedang membalas dendam, Rania," katanya lembut. "Aku hanya menyingkirkan mereka yang menghalangi kebahagiaanmu." Rania tak bisa menahan tangis. Ia merindukan Danu yang dulu, bukan sang pengendali dunia, bukan pemegang kartu hitam, tapi pria yang rela dihina agar bisa mencintainya tanpa syarat. Danu memeluknya. "Kita bisa kembali sederhana, kalau kamu mau. Kita tinggalkan semua ini." Namun sebelum mereka sempat membuat keputusan besar itu, kabar mengerikan datang dari luar negeri. Seseorang telah meretas sistem keuangan salah satu anak perusahaan Danu. Tapi bukan itu yang membuat Danu terguncang, melainkan isi pesan peretasnya, "Aku tahu siapa istrimu. Kau bisa membeli kota, tapi tidak bisa membeli nyawanya. Dan kali ini, cinta saja mungkin tak cukup untuk melindungi Rania." Setelah ancaman misterius itu muncul, Danu langsung memperketat sistem keamanan di sekeliling Rania.
Puluhan bodyguard bayangan ditempatkan tanpa sepengetahuannya, drone keamanan melayang tak kasat mata di langit-langit rumah mereka, dan sistem pemantauan gerak dipasang bahkan hingga ke dapur. Tapi Danu tahu, semua itu hanya reaksi sementara. Ancaman yang ditujukan padanya bukan soal uang, melainkan menyentuh bagian paling rapuh dari hidupnya, Rania. Dan itu, tak bisa ditawar. Rania sempat memberontak ketika tahu dirinya diawasi setiap saat. Aku bukan tahanan, Danu. Aku ingin kembali ke hidup kita yang dulu, di mana kita hanya saling cinta, bukan saling jaga pakai senjata, isaknya dalam pelukan suaminya. Danu tak menjawab lama, tapi malam itu juga, ia memanggil tim eksekutif pribadinya dan mengeluarkan satu instruksi, bangun satu tempat yang tak bisa disentuh siapapun. Bangun kota, untuk Rania. Dalam waktu 3 bulan, di sebuah lembah tersembunyi di Eropa Timur, berdirilah kota kecil nan megah yang diberi nama Ranian, sebuah gabungan dari nama mereka berdua. Kota itu tidak tercatat di peta umum, seluruh infrastrukturnya berbasis energi terbarukan, dan sistem keamanannya dirancang oleh mantan kepala teknologi pertahanan militer. Tapi di balik teknologi super canggih itu, Danu menanamkan sesuatu yang jauh lebih kuat: kenangan. Setiap sudut kota itu dibangun berdasarkan momen mereka berdua. Ada taman yang persis menyerupai tempat mereka pertama kali bertemu. Sebuah danau kecil yang dipenuhi bunga mawar putih, seperti saat Rania pertama kali berkata "iya" pada lamaran Danu. Sebuah kafe mungil di tepi bukit, yang hanya menjual teh hangat dan nasi goreng, seperti yang dulu dibawa Danu saat pertama kali mengantarnya. Bahkan rumah utama di kota itu, dibangun menyerupai rumah tua mereka dahulu, hanya saja kini dengan dinding kaca yang menghadap ke lembah. Rania menangis saat melihat semuanya. "Kau bangun ini, demi aku?" tanyanya sambil menggenggam tangan Danu erat-erat. Pria itu hanya mengangguk, menahan air matanya. "Kota ini bukan sekadar tempat aman. Ini rumah. Jika dunia tak bisa memberi kita ruang untuk mencinta, maka aku akan menciptakannya sendiri." Kalimat itu menghancurkan semua dinding dalam hati Rania. Ia tahu, cinta Danu padanya bukan hanya besar, tapi juga suci. Namun di balik keindahan itu, bahaya belum lenyap. Danu mulai menerima pesan-pesan aneh. Beberapa tokoh dunia keuangan misterius tiba-tiba menghilang. Sistem keamanan Ranian pun sempat mengalami gangguan meskipun dirancang tak bisa ditembus. Danu mulai merasa, musuh yang mengincarnya bukan sembarang orang. Ini bukan soal uang, ini soal warisan kekuasaan lama yang ingin menghentikannya. Dan mereka tahu satu-satunya cara untuk melukai The Silent Architect adalah dengan menyentuh hatinya, Rania. Malam itu, Danu memeluk Rania lebih lama dari biasanya. Di luar, cahaya aurora menari di atas kota Ranian yang bersinar lembut. "Kalau sesuatu terjadi padaku, kamu harus jaga kota ini, ya?" bisiknya di telinga istrinya. Rania menoleh cepat. "Kenapa kamu bicara begitu?" Tapi Danu hanya tersenyum kecil. "Karena cinta yang membangun kota ini harus tetap hidup, meski aku tiada." Dan untuk pertama kalinya, Rania merasakan ketakutan yang sesungguhnya. Sebab ia tahu, badai belum benar-benar datang. Kota Ranian berdiri bak surga tersembunyi di dunia, namun di balik setiap keindahan itu, Rania mulai merasa ada sesuatu yang tak beres. Danu semakin jarang tidur. Ia lebih sering berada di ruang kontrol bawah tanah, sebuah ruangan dengan dinding layar penuh peta dunia, kode pergerakan dana, dan sistem keamanan militer. Ia hampir tak bicara saat sarapan, dan setiap malam, ia selalu terbangun oleh pesan-pesan rahasia yang masuk ke sistem terenkripsi. Rania yang dulu hanya ingin hidup tenang bersama suaminya kini seperti hidup di tengah medan perang yang tak terlihat. Rania pun mulai menyelidiki sendiri. Suatu malam, saat Danu tertidur di ruang kerja, ia membuka salah satu sistem backup dan menemukan file lama bernama Project K. Saat ia membuka file itu, ia mendapati fakta mengejutkan. Danu bukan hanya pemilik kekayaan terbesar dunia. Ia juga dalang di balik banyak kejatuhan tokoh-tokoh global. Bukan karena ia jahat, tapi karena mereka semua pernah melakukan hal yang sama, mempermainkan hidup orang kecil. Danu melumpuhkan mereka dengan satu filosofi, kekuasaan seharusnya menjaga, bukan mencabik. Namun yang membuat Rania semakin gelisah, ia menemukan nama Danu dalam daftar hitam organisasi bawah tanah global bernama The Lucent Order, kelompok elit bayangan yang selama ini menjadi pengendali sistem perbankan dunia, dan tak pernah ingin ada seseorang di luar mereka yang punya kuasa lebih tinggi. Dan kini, Danu adalah ancaman terbesar mereka.
Ia sudah masuk daftar eksekusi sejak 3 tahun lalu, dan satu-satunya alasan ia masih hidup, adalah karena ia terus bergerak dalam senyap. Saat Danu terbangun dan menyadari Rania telah membaca file itu, suasana tegang. Mereka tidak bicara cukup lama. Rania merasa marah dan takut sekaligus. Kamu bukan hanya orang terkaya, dan kamu hidup di atas bom waktu. Serunya dengan mata berkaca-kaca. Danu menatapnya lama. Aku membangun dunia ini karena aku dulu tumbuh di reruntuhannya. Ibuku mati karena mafia tanah. Ayahku dibunuh karena menolak korupsi. Aku bersumpah, aku akan ambil alih dunia ini, bukan untuk kuasai, tapi untuk lindungi mereka yang tak punya suara. Rania tersungkur, menangis dalam pelukan suaminya. Kini ia paham, Danu bukan hanya lelaki dengan cinta besar, tapi juga lelaki yang menanggung beban dunia di pundaknya. Tapi sampai kapan kita harus hidup begini, dan selalu dibayang-bayangi bahaya? Tanya Rania dengan suara parau. Danu hanya menjawab pelan, sampai dunia ini berubah, atau sampai aku mati mencobanya. Hari-hari berikutnya, Danu mulai mengurangi aktivitas rahasianya. Ia lebih banyak meluangkan waktu bersama Rania, membaca buku di taman, berjalan kaki di jalanan kota Ranian yang sunyi, bahkan sesekali mengajari anak-anak lokal bermain catur. Tapi ketenangan itu semu. Di balik senyum Danu, Rania tahu, badai masih mengintai. Dan yang lebih menakutkan, adalah ketenangan yang terlalu sempurna, seakan menjadi jeda terakhir sebelum sesuatu pecah. Sampai pada suatu malam, saat aurora kembali muncul di atas langit Ranian, suara alarm terdengar dari ruang bawah tanah. Sistem keamanan utama telah ditembus. Layar menampilkan pesan pendek, dalam huruf merah menyala, "Selamat datang di akhir segalanya, Silent Architect." Dan untuk pertama kalinya, Danu terdiam tanpa kata. Seluruh kota Ranian diselimuti sirine. Langit yang sebelumnya penuh aurora kini berubah merah kelam, diselimuti pola gangguan elektromagnetik. Drone keamanan jatuh satu persatu, listrik padam, dan sinyal komunikasi terputus. Di ruang kendali, Danu berdiri mematung di depan layar yang menampilkan koordinat serangan cyber dan data pelacakan satelit. Mereka sudah sampai, bisiknya lirih. Di belakangnya, Rania berdiri dengan mata gemetar, menggenggam tangannya erat. Apa maksudnya ini, dan siapa mereka sebenarnya? Tanya Rania, nyaris menangis. Danu menoleh dengan tatapan yang tak pernah Rania lihat sebelumnya, tatapan seseorang yang tahu bahwa akhirnya sudah dekat. The Lucent Order, mereka tidak datang untuk negosiasi. Mereka datang untuk menghapus keberadaanku, dan kota ini. Tanpa membuang waktu, Danu menekan tombol darurat dan lantai ruangan terbuka, mengarah ke lorong bawah tanah. Tersembunyi, kamu harus pergi, Ran. Lewat jalur ini, ada pesawat kecil yang sudah kusiapkan. Kamu akan selamat. Tapi Rania menggeleng keras. Aku tidak akan lari. Aku istrimu. Aku akan bersamamu sampai akhir. Tangisan Rania pecah. Danu memeluknya erat seolah itu adalah pelukan terakhir. Kota ini dibangun bukan untuk aku bertahan, tapi untuk kamu hidup. Air mata jatuh di pipi mereka, bersatu dalam keheningan yang terputus oleh ledakan pertama di atas bukit timur Ranian. Danu tahu, pertahanan hanya akan bertahan beberapa menit. Tapi itu cukup untuk menyelamatkan Rania. Dengan suara patah, ia memeluk kepala Rania dan berbisik, "Kalau aku tak kembali, jaga kota ini. Jaga cinta kita." Dengan paksa, Danu menutup pintu otomatis lorong dan mengunci sistemnya. Rania berteriak dan menghantam dinding pintu, namun tak bisa membukanya lagi. Di luar, langit Ranian berubah jadi kobaran api dan sinyal merah. Danu berjalan pelan menuju pusat kota, ke patung bunga mawar putih, simbol cintanya kepada Rania, dan berdiri di sana sendirian, mengenakan setelan hitam. Saat suara helikopter tak bertanda mendekat, ia hanya berdiri diam sambil memegang satu benda kecil, cincin kawat bengkok yang dulu ia buat dari tangannya sendiri. Tembakan pertama menghantam tanah beberapa meter dari tempatnya berdiri. Tapi Danu tak bergeming. Ia membuka kartu hitamnya, menekannya ke tanah, dan seluruh lapisan bawah kota Ranian meledak menjadi sistem proteksi yang merontokkan drone musuh. Tapi ia tahu itu hanya perlambatan. Danu mengalihkan semua dana miliknya, menyalurkan miliaran dolar ke yayasan-yayasan kecil di seluruh dunia, memutuskan seluruh sistem pusat agar tak bisa diretas, sekaligus menghapus semua jejak dirinya dari server global. Dalam beberapa detik, Danu Argaputra hilang dari dunia. Di langit, semburan cahaya terakhir meledak, menggetarkan kota Ranian.
Saat Rania tiba di ujung bukit dengan pesawat kecil yang sudah mendarat darurat, ia hanya bisa melihat sisa-sisa api dan siluet terakhir pria yang ia cintai, perlahan lenyap di telan kobaran. Ia berlutut, menjerit, memeluk udara kosong yang dulu penuh dengan pelukan suaminya. Tapi di tangannya, ia masih memegang cincin kawat bengkok itu, satu-satunya peninggalan dari cinta yang membangun kota. Beberapa tahun kemudian, kota Ranian bangkit kembali. Menjadi kota perdamaian dunia, tempat perlindungan bagi korban perang, anak yatim, dan para pencari keadilan. Rania tak pernah menikah lagi. Ia menjadi wali kota Ranian, membawa semangat Danu ke setiap sudut jalan, setiap pohon, setiap detik kehidupan. Di gerbang utama kota, tertulis kalimat yang diukir emas. Kekayaan bisa membeli dunia, tapi hanya cinta yang bisa membangun keabadian. Danu Argaputra, dan di sanalah, warisan cinta itu hidup, untuk selamanya.